Selamat siang anak-anak. Oke, silakan kita mulai sapa salamnya. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam simpati. Kita berprestasi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sobat Loli. Oke, terima kasih. Silahkan duduk ya. Baiklah anak-anak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Tadi sudah diawali dengan salam sapa dan panganjali umat ya. Marilah sekarang kita lanjut kepada proses pembelajaran berikutnya. Apakah sudah siap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah? Suaranya kurang keras, ayo. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Bagaimana kalau kita satukan semangat kita untuk melanjutkan pembelajaran? Diawali dengan duduk manis semua, duduk manis, duduk tegak semua. Ayo duduk tegak semua dulu. Boleh senyum-senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri terus ya. Nanti tambah gini lucu ya. Tambah imut kamu ya. Senyum. Duduk yang tegak. Duduk tegak tahu? Duduk tegak bukan begitu, tangannya nggak begini. Duduk tegak. Punggungnya luruskan. Ya. Punggungnya luruskan. Ibu berdiri saja ya. Matanya, pandangannya ke ujung hidung. Ke ujung hidung. Tidak ada yang berbicara. Ini menyatukan emosi kalian yang lagi terlalu bahagia, yang terlalu sedih, yang terlalu mengantuk, yang terlalu capek, yang terlalu tidak konsentrasi, yang selalu ngobrol. Perhatikan. Ini menyatukan emosi biar kita sama-sama siap menerima pembelajaran ya. Sudah? Pandang ujung hidung. Tarik nafas. Rasakan di pikiran kalian, mata, hidung, bibir, semuanya santai. Tenangkan jiwanya. Tarik nafas, hembuskan sekali. Ya. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Baru kedua. Tarik nafas lagi. Hembuskan 3 kali. Tarik nafas lagi. Hembuskan 4 kali. Tarik nafas lagi sekali. Hembuskan. Kamu ucapkan Om barengan. 1, 2, 3. Yang keras. Om. Kurang keras. 1, 2, 3. Om. 1, 2, 3. Om. Diam dulu. Pejamkan mata. Sekian dan terima kasih. Oke.
Kita masuk sekarang. Bagaimana, apa rasanya yang kalian rasakan dari menenangkan jiwa tadi? Apa yang kalian rasakan dari menenangkan jiwa tadi? Masih ada yang kepingin ribut? Berarti belum maksimal menenangkan jiwanya. Itu Trihita Karana. Pembagiannya itu ada 3 yang tadi Ibu sebutkan. Nah, yang dibahas pertama adalah pengertian. Yang kedua kita bahas adalah pembagian. Yang ketiga yang kita bahas nanti adalah makna dari masing-masing pembagian. Ada 3 poin yang akan kita bahas yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Demikian. Bisa dimengerti anak-anak? Dapat diingat? 3 poin tujuan pembelajarannya dapat diingat? Bisa ya. Kemudian selain itu, Ibu juga akan memiliki langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan selama proses pembelajaran. Ya, yang tadi pembukaan anak-anak salam sapa sudah ya, sudah pinter-pinter anak-anak tadi salam sapa beserta dengan yel-yel SMP Negeri 3 Kedirinya. Selanjutnya dari masing-masing anggota kelompok membawakan materi yang sudah Ibu berikan itu menjadi suatu laporan dalam bentuk laporan yang nantinya akan dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok. Demikian ya. Setelah presentasi ya, setelah dipresentasi, masing-masing kelompok atau kelompok lain dari kelompok presentasi memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi Trihita Karana yang nanti akan direspon oleh kelompok yang memberikan presentasi. Demikian, masing-masing kelompok memberikan pertanyaan. Selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan dari masing-masing kelompok lagi, yang memberikan presentasi akan memberikan pertanyaan kepada salah satu kelompok. Demikian langkahnya. Selanjutnya setelah kalian menjawab pertanyaan dari anggota kelompok yang mempresentasikan, selanjutnya akan Ibu adakan kesimpulan dari pertanyaan itu. Di samping itu, langkah terakhir nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya, demikian. Tampilan dari ini juga sudah bagus ya. Nanti akan kita bahas juga tampilan ini sambil kalian memperjelaskan kembali tentang Trihita Karana melalui media pembelajaran ini ya. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami langkah-langkah yang akan kita lakukan? Bisa. Selanjutnya akan Ibu lanjutkan ke dalam pembahasan mengenai Trihita Karana ya, tentang pengertian tadi. Pengertiannya tadi sudah jelas. Ada yang tadi Ibu sudah sampaikan pengertiannya? Ada yang bisa menjawab pengertian Trihita Karana secara keseluruhan? Angkat tangan, berdiri, dan sebutkan nama, jawab pertanyaannya. Silakan. Ya boleh, kamu. Ya. Saya akan menjelaskan apa itu Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari 3 kata. Tri dari Tri artinya 3, Kita artinya kebahagiaan atau kebahagiaan. Ya. Karena artinya penyebab. Jadi Trihita Karana adalah kebahagiaan atau kebahagiaan yang ada di kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk Chandra. Terima kasih, jawabannya tepat sekali. 3 keharmonisan. 3 keharmonisan hubungan di dalam kehidupan beragama Hindu ya. Karena keharmonisan itu bisa saja di agama lain beda nama, tetapi tetap disebutkan keharmonisan tetapi beda namanya. Demikian ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua.
ada pembagian dari Trihita Karana. Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan. Ini tadi sembahyang. Ini tadi sembahyang. Bagaimana apa yang menjadi tujuan daripada pemakaian atribut-atribut persembahyangannya tadi ini, karena bertepatan sekarang hari raya Tilem. Apa yang dilakukan itu hubungannya bagaimana dengan seseorang atau bagaimana? Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama ada yang tahu? Hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, atau apa tadi Kesia? Ide Sang Yang Widiwasa. Ya, Ide Sang Yang Widiwasa. Tepuk tangan untuk Kesia ya. Ngerti ya? Ide Sang Yang Widiwasa. Bagaimana hubungan kamu dengan Ide Sang Yang Widiwasa? Ibu berikan penjelasan sedikit. Di sini, di dalam pelaksanaan agama Hindu, ini hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa biasanya terkait dengan upacara. Upacara keagamaan, ya. Upacara keagamaan ini terkait dengan pelaksanaan upacara, ya. Pelaksanaan upacara itu ada dua. Ada dua. Yang pertama ada nitya karma, yang kedua ada naimitika karma. Ya, nitya karma ini upacara yang dilakukan setiap hari. Setiap hari, selalu. Ya. Naimitika karma adalah upacara yang dilaksanakan sewaktu-waktu terkait dengan hari baik, terkait dengan hari raya yang sudah ditentukan. Itu naimitika karma. Ya, tergantung juga sekarang dari masing-masing daerah itu ada persembahan khususnya atau bagaimana. Demikian. Ya. Itu apa contoh nitya karma? Nitya karma itu contohnya adalah Trisandhya setiap hari. Orang bilang 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Apakah kalian sudah melaksanakan pagi, siang, sore? Pagi, siang aja. Sore pernah? Sore harus tetap menghadap Tuhan dengan sembahyang di pura dan sebagainya, ya. Itu ya, itu nitya karma. Kalau ibu-ibu yang selesai memasak itu biasanya dia memberikan persembahan juga kalau pagi-pagi. Itu juga masuk ke dalam nitya karma. Ya. Selanjutnya ada naimitika karma. Naimitika karma ini ada pada acara tertentu, ada yang sudah upacara ditentukan. Ya, upacara yang ditentukan itu galungan kuningan, nyepi, purnama, tilem, kajang kliwon, ini sudah ditentukan. Ya, sudah ada harinya itu. Kemudian ada lagi yang naimitika karma, memelas pas, ngeruak, membuka rumah baru, membuka halaman baru, membeli motor baru, ya, dibuatkan sesajen juga. Itu juga artinya hari baiknya, ucapan syukur sekaligus sebagai suatu permohonan agar apa yang kita punya bisa memberikan berkah kepada kehidupan kita masing-masing. Demikian, itu ya. Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya itu manusia dengan manusia yang seperti di sini. Ibu berbicara di depan kelas, kalian mendengarkan. Ini berarti kalian menjaga hubungan baik antara ibu guru dengan siswa, menjaga hubungan baik antara Riko dengan yang lainnya. Itu temannya ada Riko dengan yang lainnya, kan? Kan saling menyayangi. Kalian harus saling menyayangi, kan? Tatwam asi, apa yang aku rasakan itu yang kamu rasakan. Begitu. Ya. Jangan, kalau kamu misalnya dilukai sekarang, apakah orang yang melukaimu yang akan melukaimu sekarang? Tidak. Paling kamu akan sekian lama ada yang datang akan melukai kamu. Pasti kamu akan rasakan pernah kecewa seperti itu.
bagaimana perlakuanmu kepada orang, kamu akan merasakan apa yang orang itu rasakan juga. Demikian, ya. Itu bisa dimengerti hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana menjaga hubungan manusia dengan manusia di sekolah, bagaimana menjaga hubungan manusia dengan manusia di lingkungan banjar kalian. Ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut, ada yang bertanya dulu? Kok sedih? Sekarang ice breaking dulu dari satu kelompok. Jam in, jam out, jam right, jam left, jam in, jam out, jam right. Tepuk tangan. Oke, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada yang ice breakingnya bernyanyi? Ada? Grupnya Okta ice breakingnya bernyanyi? Enggak ada. Cukup ice breakingnya seperti itu? Cukup. Tepuk tangan dulu. Yang semangat. Yang semangat, sebentar kita hajar lagi dengan ice breaking ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Langkah selanjutnya adalah Ibu minta anak-anak membentuk kelompok, memberikan pembahasan tentang bagaimana, atau dicatat pertanyaannya ya. Masing-masing kelompok sudah ada ya. Kelompok Restu, kelompoknya Mandala, kelompoknya Okta, kelompok Chandra, dan kelompok. Pembahasannya adalah bagaimana, catat dulu pertanyaannya, permasalahan yang Ibu berikan, kalian cari nanti solusinya bagaimana. Bagaimana? Sudah? Bagaimana implementasi? Semuanya menghadap ke kelompoknya ya, menghadap ke kelompoknya. Bagaimana implementasi ajaran Trihita Karana? Bagaimana implementasi ajaran Trihita Karana di dalam masyarakat sekitarmu? Ya, di dalam masyarakat sekitarmu. Oke, baiklah. Ini nanti diskusikan dengan teman-teman, ya. Didiskusikan dengan teman-teman. Nanti salah satu dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan. Demikian, ya. Apa? Implementasi, ya. Artinya prakteknya. Nah, prakteknya, ya. Sekalian juga persiapkan pertanyaan yang akan dilontarkan untuk kelompok yang akan sebentar mempresentasikan. Jadi ada kelompok yang akan mempresentasikan sekarang, ya, ya, praktek, mempraktekkan, ya. Kelompok Okta, silakan mempresentasikan. Tepuk tangan, hadap ke sana. Perkenalkan nama ya. Sini sayang, sini. Ya. Dah berdiri sana. Perkenalkan nama. Om Swastiastu. Saya Nikade Okta dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan tentang Trihita Karana. Trihita Karana dibagi menjadi 3 kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, Karana artinya kebenaran. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan atau kesenangan. Trihita Karana dibagi menjadi 3, yaitu kehadiran adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan juga sama yang berbeda. Contohnya adalah melaksanakan persembahyangan dan membersihkan sekitar bumi. Yang kedua adalah pawangan. Pawangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Contohnya adalah saling tolong-menolong atau bersama dan menghargai sesama. Yang ketiga adalah palembahan. Palembahan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan dan Dah? melaksanakan upacara Pertanyaannya udah. memberi penghormatan kepada alam lingkungan. Baik, ya penjelasan ini saja. Apakah ada yang mau bertanya? Tepuk tangan dulu untuk penjelasan dari Okta ya.
Sekarang Okta membuka sesi untuk teman-teman yang lain bertanya. Silakan, ada yang bertanya, angkat tangannya, berdiri dulu. Angkat tangannya, berdiri, sebutkan nama ya. Baik, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, silakan namanya dulu sebutkan. Nama saya Wadida Wijaya dari kelompok Kerja. Bertanya, apa itu Trita Karana? Coba jelaskan. Sudah? Ya. Apa itu Trita Karana? Itu pertanyaan dari Satria. Ya. Satria. Ya. Terima kasih Satria. Ada lagi? Chandra dulu, boleh? Apa Dea dulu? Boleh. Chandra boleh, Dea boleh. Ya. Ya, balik Chandra. Terima kasih Chandra ya. Dea juga? Ada lagi? Dea lagi? Nah, ya sudah. Ada berapa pertanyaan tadi? 1, 2, 3 pertanyaan. Ada dari anggotanya akan menjawab? Tania, Agus? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Kesimpulan dari Trita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan dan dibagi menjadi 3, yaitu kariangan, pawongan, dan kelemahan. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Kayaknya tadi 3 pertanyaan itu ada yang sama, ya. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua sama. Yang ketiga, pertanyaan yang pertama masih berkisar di pengertian Trita Karana. Ya, yang ketiga tadi pertanyaannya, Kita harus Trita Karana. ya, mengapa? Mengapa? Karena Trita Karana berkaitan kehidupan sehari-hari kita dan kalau dilaksanakan bisa menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke, ya. Demikian pertanyaannya, ya. Itu, ya. Jadi setelah saya memberikan jawaban, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok. Ada bonus pertanyaan dari kelompoknya Okta ya. Yang lain siap-siap, menjawab pertanyaan bonus dari kelompoknya. Akan nanti memberikan pertanyaan dari Rania. Oke, Rania, silakan. Memberikan pertanyaan pada kelompok. Baik, coba dijelaskan dulu apa itu Trita Karana. Lavender, namanya Lavender, kelompok Lavender. Oke, Rania dijawab oleh Kesia. Ya, balik sayang, balik ya. Oke, tepuk tangan dulu. Demikian tanya jawabnya tadi ya. Terima kasih untuk kelompoknya Okta. Mau ditutup kelompoknya Okta dulu? Boleh, lagi satu pertanyaan. Silakan untuk kelompok apa? Langsung tembak ya, tembak kelompoknya. Tulip, ya, tulip siap-siap tulip. Jadi pertanyaannya, apa contoh pelajaran tambahan terkait dengan pawongan? Contoh upacara keagamaan yang terkait dengan pawongan. Berarti hubungan antara manusia itu adalah ngaben, metata, masih banyak sih ya. Tapi contohnya sudah banyak, itu lebih dari 1 ya. Tepuk tangan ya.
Bagaimana kelompoknya apa? Masih? Mau tutup? Silakan tutup dulu. Sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan kata Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah tampil ya. Sangat bagus sekali. Sangat mantap pertanyaannya maupun jawabannya dan presentasinya juga bagus ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak, karena sudah ditutup tidak ada yang bertanya. Sekarang langkah berikutnya adalah kesimpulan yang akan Ibu berikan dari materi yang tadi Ibu berikan, kemudian yang kalian bahas, yang kalian diskusikan, kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, saling tanya jawab, adanya umpan balik dari rekan-rekan kalian ya, dari masing-masing kelompok. Semuanya itu bisa disimpulkan bahwa kenapa ajaran Trihita Karana itu penting. Satu, kita adalah umat beragama. Kalau kita tidak umat beragama, kita tidak mempelajari ajaran Trihita Karana. Itu yang paling poin ya. Kalau kita tidak berumat agama, apalagi isi agama Hindu, kita tidak mempelajari itu. Mungkin istilahnya berbeda ya, istilah yang ditimbulkan adalah berbeda. Demikian ya. Jadi perlu untuk keseimbangan kehidupan kita. Karena akhir dari moksartan jagat dita yaca iti dharma. Ya, tujuan akhir agama Hindu adalah kesempurnaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di alam sana. Ya, di akhirat juga, ya. Itu ya. Ingat, satu kata dari Ibu, atau sebelumnya Ibu berikan dulu pertanyaan yang akan nanti kita bahas di materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Materinya adalah implementasi ajaran Trihita Karana di dalam masyarakat nanti ya. Itu apa contoh-contohnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Itu ada satu kata sebelum Ibu akhiri ya, satu kata untuk anak-anak, tetaplah belajar yang rajin, karena pintar itu akan pintar, pandai, cerdik, jitu, luar biasa itu akan hadir kalau kalian sudah membiasakan diri untuk belajar, untuk mencoba dan untuk memulai. Demikian ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga kita semua dalam kondisi rahayu semua ya. Terima kasih. pelajaran hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Brahma Santi. Om Santi 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 Om.